Hai semuanya, setelah kemarin saya sempat membahas tentang data deret berkala untuk metode setengah rata-rata dan metode tangan bebas, kali ini saya akan membahas tentang metode kuadrat terkecil. Ini masih dalam metode analisis trend linear. Gimana? Yang metode setengah rata-rata, paham ya teman-teman semua? Yang ini udah dicari nilai A dan B-nya, dapat? Oke, kita lanjut ke metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil persamaan tren linear, kita masih bicara tentang tren linear di mana Y sama dengan A plus BT, A dan B-nya konstanta, Y dan T-nya adalah variabel. Kita bebas menentukan T-nya berapapun, tapi si Y ini terikat sama T ya. Jadi ini variabel bebas, ini variabel terikatnya. Nah, di metode kuadrat terkecil kita akan menggunakan sandi atau coding. Kalau tahunnya ganjil, maka kita codingnya ini nih. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Terus ke kiri min 1, min 2, min 3, min 4. Diingat-ingat ya teman-teman, kalau tahunnya ganjil, maka ini codingnya ngurut ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Kalau di sininya sampai 8, maka di sini juga sampai min 8. Jadi jangan di sini sampai 7, positifnya teman-teman, negatifnya cuma sampai min 6. Harus imbang, jadi tempatkan 0 di tengah-tengah. Kalau tahunnya genap, codingnya seperti ini. 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Di sini juga min 1, min 3, min 5, min 7, min 9, min 11. Sama dengan yang ganjil tadi, tempatkan 1 dan min 1 di tengah-tengah. Secara umum, jika tahun median tahun yang paling tengah, maka transformasi digunakan sebagai berikut. Kalau tahunnya ganjil, TI min TM. Kalau tahunnya genap, 2 dikali TI min TM gitu ya. TI itu adalah tahun ke I. Nah, untuk menentukan A dan B, ini ada rumus. A adalah sigma dari YI per N. YI itu apa? YI itu nilai data berkala pada tahun-tahun yang diketahui. Lalu B-nya sigma TI YI per sigma TI kuadrat. Jadi teman-teman akan menguadratkan gitu. Kan menghitung yang dibutuhkan, lihat ini kita butuh sigma Y, kita butuh sigma T Y, kita butuh sigma T kuadrat. Misal, saya punya data tentang jumlah produksi barang dalam unit di perusahaan Y selama periode 13 tahun. Nah, informasi ini, 13 tahun ini, harus teman-teman pahami atau detail di instruksi apakah ini tahunnya ganjil atau tahunnya genap, karena ini akan membuat kita melakukan coding, akan memutuskan kita harus melakukan coding mana, apakah tahun ganjil atau tahun genap. Ini datanya ya, kalau kita lihat data dari tahun ke tahun relatif naik trennya. Nah, karena tahunnya ganjil, maka seperti yang sudah disinggung di atas, codingnya kita pakai coding yang ini, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Lalu ke arah kiri, ke arah negatif, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Tengah-tengahnya tahun berapa? Kalau dari 96 ke 2008, tengah-tengahnya kira-kira tahun berapa teman-teman? Tahun 2002 ya. Berarti ke sana berapa bagian? 6 bagian. Ke bawah juga 6 bagian. Nah, tempatkan 0 di tengah-tengah. Ini di modul teman-teman kosong ya. Ini saya sudah isi. Tempatkan 0 di tengah-tengah. Lalu ke atas buat min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu kolom ketiga. Kolom berikutnya kalikan coding waktu TI dikali Y, jumlah produksi. Jadi min 6 kali 112 berapa? Min 5 kali 124, min 6, 20. Min 4 kali 116, min 46. Ini teman-teman koreksi ulang, barangkali ada yang salah. Hasil perkalian ini kalian jumlahkan. 2074. Oke, lanjut kolom berikutnya, ini TI kuadrat. Artinya coding dikuadratkan, min 6 dikuadratkan, min 5 dikuadratkan, min 4 kuadrat, dan seterusnya. Jumlahkan, 182.
Lalu hasil-hasil tersebut kita isikan ke rumus yang untuk mencari nilai A adalah sigma YI per N. Sigma YI-nya berapa? Ini ya, ini sigma YI ini. 2312 per N-nya adalah banyak data. Datanya 13, banyak tahunnya 13. Jadi hasilnya 177,84. B-nya sigma TIYI. Sigma TIYI-nya berapa? 2074 per sigma TI kuadrat. TI kuadrat 182. Hasilnya 11,39. Koreksi ulang, hitung ulang. Barangkali ini salah ya hitungnya. Silakan teman-teman hitung ulang, koreksi bareng-bareng. Sehingga persamaan tren linearnya adalah Y sama dengan 177, ini kan A nih. Y sama dengan A plus BT. A-nya masukin 177,84, B-nya masukin 11,39T. Karena B-nya positif, maka jumlah produksi diperkirakan akan naik atau tumbuh, akan naik. Sebesar berapa? Sebesar B. Kalau B-nya minus, maka produksinya turun. Turunnya sebesar B. Jadi, nilai B ini menentukan dia naik atau turun. Nah, dengan menggunakan rumus di atas, dengan menggunakan persamaan yang sudah kita peroleh, maka kita bisa memperkirakan berapa jumlah produksi pada tahun 2010, berapa jumlah produksi pada tahun 2020, atau kita juga hitung mundur berapa jumlah produksi ketika tahun 90-an gitu. Karena kita sudah menghitung rumusnya, sudah punya rumusnya. Nah, karena tahun ini adalah tahunnya ganjil ya, N-nya 13, maka teman-teman pakai rumus untuk mencari nilai tengah. Misalkan ini ditanya berapa jumlah produksi pada tahun 2010. Ya sudah, tengah-tengahnya berapa? Karena tahunnya ganjil, ini tengah-tengahnya ya. Di sini, TI min TM. 2010 dikurangi 2002, hasilnya 8. Codingnya 8. Kalau teman-teman tambahkan di sini juga bisa. Misalkan nih ya, ini 2009. Ya udah, coding kan 7. Ini 2010. Coding 8. Tapi itu lama sekali dibanding kita mencari rumus TI min TM. Karena kalau misalkan ditanya 2020, apa teman-teman mau menghitung satu-satu gitu kan? Itu metode yang lama. Jadi mending pakai metode yang sudah ada, adalah tahun yang kita cari dikurangi tahun median. Tahun mediannya 2002. Ketika dia codingnya 0. Maka codingnya 8 ketika 2010. Jadi hasilnya gimana? T ketika 2010, Y-nya, A-nya kita udah tahu nih. A plus B, T. B-nya kita juga sudah dapat. T-nya 8. Jadi 268,97 untuk tahun 2010. Masuk akal tidak? Nah, yang teman-teman harus koreksi, masuk akal tidak hasil ini? Masuk akal, karena kecenderungan dia kan dari awal naik nih jumlah produksinya. Nah, kecenderungannya naik, jadi hasilnya masuk akal. Gitu ya. Ketika teman-teman menghitung, cross-check lagi ke data, masuk akal atau tidak. Kalau masuk akal, oke, kemungkinan jawaban kita benar. Kalau tidak masuk akal, misalkan hasil teman-teman di sini hanya 110. Nah, ini tidak masuk akal. Kecenderungan dari tahun ke tahun naik, tapi kok hasil teman-teman di sini 110. Berarti koreksi lagi. Ada pekerjaan teman-teman yang mungkin terlewat atau mungkin bisa jadi salah perhitungan. Ya, jadi itulah gunanya mengoreksi. Kita bisa tahu jawaban yang kita hitung itu benar atau salah, masuk akal atau tidak. Nah, itu kalau tahunnya ganjil. Sekarang bagaimana kalau tahunnya genap? Nah, rumus codingnya beda ya. Rumus codingnya tadi 1, 3, 5, 7, 9, tahun ganjil 9, terus berapa kalau udah 9? 11, 13, 15. Kesininya juga sama, min 1, min 3, min 5, min 7, min 9, min 11, min 13. Teman-teman letakkan min 1 dan 1 untuk data yang paling tengah. Nih, tengah-tengahnya ada 2 ya, ada 2000 dan 2001.
Jadi jangan coba-coba ini min 1 tiba-tiba di sini. Ini jangan. Teman-teman bagi 2 yang adil. Bagi 2 bagiannya sama adil. Min 1, min 3 ke atas. 1, 3 terus ke bawah. Terus TIYI. Gimana? Jadi ini min 9 dikali 14. Hitung hasilnya. Min 7 kali 18. Hitung juga hasilnya. Lalu ini sudah saya hitung, hasilnya adalah 231. Ya, jumlahkan. TI kuadrat, ini min 9 dikuadratkan 81, 7 kuadrat 49, 5 kuadrat 25. Lakukan pengkuadratan sampai akhir, lalu teman-teman hitung, jumlahkan, tambahkan. Ini sudah saya jumlahkan 330. Hitung lagi ya, barangkali perhitungan saya harus dikoreksi. Terus kita rumus A masih yang sama, sigma Y per N. Sigma Y-nya 207, N-nya 10, jadi 20,7. B-nya sigma TIYI 231 per sigma T kuadrat 330, hasilnya 0,7. Nah, jadi kita punya persamaan Y sama dengan A plus BT, Y sama dengan 20,7 tambah 0,7 T. B-nya positif, maka hasil penjualan diperkirakan akan naik sebesar 0,7 setiap tahun. B-nya negatif, berarti penjualan turunnya sebesar 0,7 setiap tahun. Nah, dengan menggunakan plan tersebut, kita bisa memperkirakan berapa hasil penjualan pada tahun 2008. Misalkan teman-teman ingin ngitung coding manual, boleh saja ngitung coding manual 2006, 2007, 2008. Ketika 2059, maka ini 11, 13, 15 ya. Lalu lanjut sampai tahun berapa? 2008-15. Nah, rumusnya adalah 2, masih ingat di atas 2, 2008 min berapa? Tengah-tengahnya ini. Tengah, kan ini nggak ada tengah-tengahnya nih, nggak ada 0. Kalau di yang genap tadi enak nih. Ada 0 ya. Ini kalau teman-teman hitung manual, teman-teman bisa langsung menghitung T-nya 15 ya. Tapi kalau pakai cara rumus 2 TI tahun yang bersangkutan dikurangi tahun median, kita cari dulu tahun mediannya berapa. Tengah-tengahnya adalah 2000 dan 2001. Nah, tengah-tengah antara 2000 dan 2001 berapa? 2000,5. 2008 dikurangi 2000,5 hasilnya 7,5 dikali 2, 15. Hasilnya sama dengan kita ngitung manual. Tapi ingat, kelebihan kita ngitung pakai rumus, kita nggak perlu ngitung lama ya. Karena kalau ngitung manual kan kita catat satu-satu sampai kalau misalkan tahunnya jauh banget bagaimana gitu kan. Apa mungkin kita menghitungnya satu-satu? Mungkin saja, tapi tentu waktunya lama. Nah, pakai rumus ini biar cepat dan hasilnya sama. Harus sama, kalau beda berarti ada kesalahan teman-teman dalam menghitung. Nah, jadi ketika tahun T-nya 2008, maka Y-nya kita masukin ya, A-nya berapa, B-nya juga kita masukin 0,7, ininya 15. Berapa jawaban yang mungkin? Jawaban yang mungkin harus lebih dari sini. Ketika 2005 saja penjualannya 28 dalam juta rupiah. Maka ketika 2008 harus lebih dari 28. Gitu ya. Ini hasilnya teman-teman harus punya ancang-ancang. Ingat sekali lagi harus lebih dari 28. Karena kalau kita lihat data, trennya tren naik. Oke, sampai sini dulu materinya di analisis tren linier. Jadi kita analisis tren linier sudah belajar metode tangan bebas, metode setengah rata-rata, dan metode kuadrat terkecil. Pertemuan berikutnya kita bahas analisis tren non-linier. Oke, sampai jumpa lagi.